Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini kita mau bikin tiramisu coklat cake dengan tampilan yang estetik, cara bikinnya gampang, rasanya enak banget, cocok buat ide kreasi menu kue ulang tahun yang simpel. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan membuat cake coklatnya terlebih dahulu. Siapkan wadah atau bowl. Di sini kita akan mengayak semua bahan kering, siapkan ayakan. Masukkan 280 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan 15 gram tepung maizena. Di sini Umi pakai Han Maizena karena murni tepung jagung, jadi cocok banget untuk berbagai cake atau kue kering. Tambahkan juga dengan 50 gram coklat bubuk, usahakan gunakan coklat bubuk yang berkualitas. Di sini Umi pakai Bendico Cocoa Powder. Bendico Cocoa Powder ini memiliki aroma dan rasa yang kuat dan khas karena terbuat dari coklat murni tanpa campuran. Dan tambahkan juga dengan setengah sendok teh baking soda. Semua bahan kering kita ayak dulu supaya teksturnya lebih halus, jadi lebih mudah untuk dicampur ke dalam adonan nanti. Campuran bahan kering kita aduk sampai rata, dan kalau udah rata bisa kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan bikin buttermilk. Pertama, siapkan 230 gram susu cair, tambahkan dengan 1 sendok makan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon atau bisa diganti pakai cuka. Aduk sampai rata. Kalau udah rata, ini bisa dilihat struktur susunya sudah bergerindil karena terdenaturasi oleh penambahan asam. Selanjutnya, tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok teh Colata Glaze Dark Coklat. Colata Glaze Dark Coklat ini akan membuat rasa, aroma, dan warnanya akan lebih menarik. Aduk sampai coklatnya rata, dan kalau udah rata ini bisa kita sisihkan dulu. Kalau bahan kering dan bahan basahnya udah kita prepare, selanjutnya kita siapkan lagi wadah atau bowl. Masukkan 110 gram unsalted butter dan 300 gram gula pasir. Mixer butter dan gula pakai kecepatan tinggi selama kurang lebih 5 menitan. Dan di tengah-tengah pemixeran bisa kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Lanjut kita mixer aja sampai tekstur dari gulanya menjadi lebih kecil. Jadi untuk pemixerannya sendiri gulanya nggak perlu sampai larut. Dan kalau udah sekitar 3-5 menitan di mixer hasilnya seperti ini. Tambahkan dengan 3 butir telur utuh. Tambahkan telur secara bertahap satu persatu sambil kita mixer dengan kecepatan paling tinggi. Penambahan telur ini berfungsi untuk mempercepat proses pelelehan dari gula. Nah, kalau semua telurnya udah masuk, kita hentikan dulu untuk proses pemixerannya. Kita rapikan bagian samping-samping wadah supaya bisa terjangkau oleh mixer. Kalau udah rapi, lanjut kita mixer lagi dengan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 5 menit atau sampai teksturnya menjadi kental dan berjejak. Dan setelah 5 menitan di mixer, ini bisa dilihat teksturnya udah mulai kental, berjejak, dan warnanya juga udah pucat. Kalau teman-teman bisa perhatikan, ini gulanya juga belum terlalu larut ya teman-teman, tapi udah berubah menjadi butiran yang lebih kecil. Selanjutnya tambahkan 230 gram minyak goreng. Tambahkan minyak goreng perlahan-lahan sambil dimixer pakai kecepatan paling rendah. Untuk memixer minyak goreng ini nggak perlu terlalu lama. Kalau udah mulai tercampur, selanjutnya bisa kita tambahkan bahan kering yang sudah kita ayak sebelumnya. Kita tambahkan setengah bahan keringnya dulu. Supaya nggak menggumpal, tambahkan setengah dari buttermilk. Kemudian tambahkan lagi sisa dari bahan kering. Kita tuang aja semuanya. Dan terakhir tambahkan lagi sisa dari buttermilk. Penambahan buttermilk dan bahan keringnya kita lakukan secara bergantian supaya teksturnya nggak menggumpal. Proses ini di mixernya juga jangan terlalu lama ya teman-teman karena hasilnya nanti bisa bantat. Kalau udah rata kita hentikan proses pemixeran, lanjut diaduk pakai spatula untuk memastikan semua bahannya udah rata. Dan kalau semua bahannya udah rata, adonan coklat ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Sebelumnya kita siapkan dulu loyang. Di sini Umi pakai loyang bulat dengan diameter 18 cm dengan tinggi 3 cm. Tuang adonan ke dalam masing-masing loyang dengan berat kurang lebih 450 gram. Jadi untuk satu loyangnya sudah Umi timbang beratnya sekitar 450 gram ya. Setelah dituang, hentak-hentakkan loyang dan ini udah siap untuk kita panggang atau bisa juga untuk dikukus. Untuk adonan ketiga belum Umi tuang ya, dan adonan ini bisa antri jadi tenang aja adonannya nggak akan bantet. Kedua adonan ini akan kita panggang, dan sebelum dipanggang pastikan oven sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit. Letakkan di rak paling bawah.
Kemudian kita panggang dengan suhu sekitar 180 sampai 185 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit. Kita gunakan api atas bawah dan posisi kipas atau blowernya dimatikan. Setelah kurang lebih 20 menit dipanggang, ini udah kelihatan mengembang, tapi ini belum matang ya teman-teman. Akan kita pindahkan ke rak tengah. Nah, ini akan kita pindahkan supaya bagian permukaannya matang merata. Dan untuk adonan ketiga, ini baru Umi tuang ke dalam loyang. Sebelum dituang kita aduk dulu sebentar. Kemudian hentak-hentakkan dan siap untuk kita panggang. Letakkan adonan ketiga di rak bawah. Kemudian lanjut kita panggang dengan suhu yang sama 185 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Setelah sekitar 20 menitan dipanggang, ini adonan yang berada di rak tengah sudah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Dan untuk adonan yang berada di rak bawah akan kita pindahkan ke rak tengah. Lanjut kita oven kembali dengan suhu yang sama sekitar 185 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Nah, kalau udah matang dan sudah dikeluarkan dari oven, bisa kita sisir bagian pinggiran-pinggiran loyangnya. Nah, kalau udah disisir, bisa kita keluarkan dari loyang. Cake coklat ini bisa kita keluarkan dari loyang saat kondisinya masih panas ataupun sudah dingin. Setelah disisir, ini gampang banget ya saat dikeluarkan dari loyang, kemudian kita buka baking papernya. Untuk tekstur cake-nya, lembut, moist, aromanya wangi coklat yang kuat, karena kita gunakan Bendico Cocoa Powder dan juga Colata Glaze Dark Chocolate. Jadi, warnanya kelihatan tampak lebih menarik. 3 layer cake ini bisa kita sisihkan dulu dan lanjut kita akan bikin frosting tiramisu. Ini cara buatnya gampang, siapkan wadah. Masukkan 100 gram hand whipping cream. Di sini aku pakai hand whipping cream karena teksturnya lebih kokoh, manisnya pas dan mudah untuk dibuat. Tambahkan dengan 200 ml air dingin dan airnya ini wajib dingin dari kulkas. Aduk atau kocok cepat dengan whisker sampai teksturnya menjadi creamy. Ini ngocoknya gampang banget, cuma 2-3 menitan aja teksturnya udah mulai creamy. Bisa dikocok pakai mixer atau whisker seperti ini. Nah, kalau udah mulai creamy bisa kita aduk dengan spatula. Dan teksturnya ini kokoh banget. Selanjutnya tambahkan dengan 100 gram Colata Glaze Tiramisu. Colata Glaze Tiramisu sendiri merupakan topping siap pakai yang memiliki flowing yang halus, hasilnya juga akan mengkilap dengan warna yang cantik. Praktis banget dan mudah diaplikasikan untuk berbagai topping dekorasi donat, cake, campuran adonan kue, dan untuk kreasi minuman. Kita tinggal tuang kira-kira 100 gram Colata Glaze Tiramisu. Aduk dengan spatula sampai rata dengan whipping cream. Supaya teksturnya lebih halus bisa juga di mixer. Frosting tiramisu udah jadi dan bisa untuk digunakan. Sekarang kita ke tahap yang paling seru yaitu penyusunan. Oles alas kue dengan frosting tiramisu, kemudian letakkan layer cake pertama di atasnya. Basahi permukaannya dengan simple sirup. Dan kalau udah basah merata, kita tambahkan lagi frosting tiramisu. Kita ratakan. Kalau udah rata, letakkan layer cake kedua di atasnya. Basahi lagi pakai simple sirup. Simple sirupnya Omi bikin sendiri dari 50 gram gula pasir yang kita larutkan dengan 50 gram air. Tambahkan frosting tiramisu lagi dan ratakan. Kalau udah rata, tambahkan layer cake yang ketiga. Basahi pakai simple sirup. Kemudian di bagian atasnya kita oles lagi pakai sisa dari frosting tiramisu. Nah, kalau udah kita susun seperti ini bisa kita masukkan dulu ya ke dalam chiller supaya lebih kokoh. Selagi nunggu 1 jam di chiller, kita akan membuat frosting dark coklat. Caranya gampang, pertama kita tuang 300 gram hand whipping cream. Tambahkan dengan 600 ml air, airnya ini wajib dingin dari kulkas. Aduk dengan whisker atau mixer selama kurang lebih 2-3 menitan. Dan kalau teksturnya udah creamy seperti ini, tambahkan dengan 250 gram Colata Glaze Dark Chocolate. Nah, ini bisa dilihat ya, flowing banget, halus dan mengkilap. Kita bisa aduk kembali dengan whisker atau bisa di mixer supaya teksturnya lebih halus. Dan kalau warnanya udah mulai rata, di sini akan kita coba aduk pakai spatula untuk memastikan semuanya udah tercampur rata. Kalau udah dipastikan rata, frosting dark coklatnya udah siap untuk kita gunakan. Kita bisa keluarkan layer cake yang sudah kita susun sebelumnya. Setelah disimpan di chiller kurang lebih 1-2 jam, ini teksturnya udah sedikit kokoh, kemudian kita lapisi pakai frosting dark coklat. Warnanya cantik banget dan mengkilap. Perpaduan hand whipping cream dan Colata dark coklat menghasilkan frosting yang kokoh dan bagus banget. Kalau udah dilapis merata seperti ini, bisa kita simpan dulu di chiller. Dan setelah kurang lebih 2 jam disimpan di chiller, ini udah kokoh banget ya teman-teman.
Akan kita lapis untuk yang kedua kalinya supaya teksturnya lebih kokoh dan halus. Tinggal kita aplikasikan aja frosting dark coklat di samping-samping cake-nya. Kemudian kita bantu ratakan dengan scraper. Nah, kalau bagian samping-sampingnya udah kelihatan halus. Selanjutnya kita rapikan bagian permukaannya. Kita gunakan spatula yang panjang. Ini nggak perlu rapi-rapi banget ya teman-teman, karena akan kita hias lagi pakai sutil yang kecil. Cara menghiasnya gampang banget, gunakan sutil kecil, kemudian tinggal kita putar aja alas kuenya. Gerakan sutilnya bisa diperhatikan perlahan-lahan ke atas. Untuk menghiasnya sendiri sesuai selera dan bisa disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Di bagian permukaannya akan kita bentuk 3 bulatan dengan menggunakan frosting dark coklat. Dan kalau udah dibentuk 3 bulatan seperti ini, di masing-masing bulatannya akan kita beri colata glaze. Bulatan paling kecil akan kita tambahkan dengan glaze colata tiramisu. Kemudian ratakan. Ini gampang banget saat meratakannya karena teksturnya itu halus banget. Begitu juga untuk bulatan yang paling besar, kita tambahkan colata glaze tiramisu. Colata glaze ini adalah topping siap pakai dengan flowing yang halus ya. Hasil akhirnya mengkilap, warnanya juga cantik. Dan kemasan ini adalah kemasan terbarunya dalam bentuk jar dengan neto 250 gram. Tersedia 2 varian, yaitu varian tiramisu dan juga dark coklat. Semua produk dari Han dan Colata ini sangat mudah digunakan dan bisa teman-teman beli di supermarket atau toko bahan kue terdekat. Selain itu, bisa juga teman-teman dapatkan secara offline di Han Official Shop, Tokopedia maupun Shopee. Dan sekarang, tiramisu coklat cake-nya udah siap untuk kita potong. Usahakan saat memotong kondisinya dalam keadaan dingin. Dan usahakan juga gunakan pisau yang tipis dan tajam. Saat memotongnya tidak seperti menggergaji ya teman-teman, jadi langsung meluncur ke bawah. Dengan cara potongnya seperti ini, hasil potongannya kelihatan lebih rapi dan halus. Sekarang mau aku coba. Dari potongannya aja udah berasa kalau tekstur cake-nya ini lembut dan moist. Jujur rasanya tuh enak banget, manisnya pas, aroma coklatnya kuat, rasa coklatnya juga berasa. Pas masuk mulut, perpaduan antara frosting dark coklat dan frosting tiramisunya itu enak banget dan langsung lumer. Asli, ini wajib banget teman-teman cobain di rumah, recommended karena resepnya itu gampang dibuatnya. Bahan-bahannya juga mudah banget didapatkan, nanti akan Umi kasih linknya di bawah. Bisa untuk inspirasi kue ulang tahun atau bisa juga untuk ide bakulan. Dan jangan lupa gunakan bahan yang berkualitas dari Han dan Colata, karena dijamin hasilnya akan memuaskan dan enak banget. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.